Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. KPU. Ini kan setelah coblosan ini kan, kalau ada film starringnya ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, dengan dana sangat luar biasa, fantastis ya, lebih dari 70 triliun ya. Nah, kondisi yang sekarang ini carut marut pemilihan umum, yang harus bertanggung jawab adalah KPU ya. Jadi kita menunggu tanggung jawab KPU ya. Seakan-akan tanggung jawab itu menjadi barang langka di Republik ini ya. Susah buat ditemukan, apalagi untuk didapatkan hal macam itu. Karena pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan malah defisit keterbukaan dan di saat bersamaan surplus ketidaktransparan, seperti yang terpampang di depan publik hari-hari ini. Para komisioner KPU Republik Indonesia seolah diam seribu bahasa di kala pesta demokrasi yang perlahan-lahan berubah menjadi nestapa. Mereka bungkam ketika berbagai kejanggalan mewarnai pemilu tahun 2024 ini, baik di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Dari sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang amburadul dan syarat dugaan penggelembungan suara, hingga pelaksanaan rekapitulasi yang molor tanpa kejelasan, semua berlangsung seperti tidak ada kendala. Jadi publik jelas sangat butuh KPU untuk mempertanggungjawabkan kenapa pemilu yang dianggarkan sebesar 71,3 triliun itu penuh dengan keanehan, ketidaksiapan, dan aroma kecurangan itu sangat kentara. Nah, duit yang besar dan asalnya itu dari kantong rakyat sendiri. Hingga kini tak ada jawaban terang benderang dari KPU. Persoalan Sirekap misalnya, setelah akses Sirekap ditutup, publik malah disuruh untuk mengakses hasil perhitungan perolehan suara resmi melalui KPU daerahnya masing-masing. Padahal aplikasi yang disebut-sebut berbiaya 3,5 miliar itu diperuntukkan sebagai acuan perhitungan sementara suara pemilu ya, tahun 2024. Kalau toh akhirnya publik harus mengakses lewat KPU daerahnya masing-masing, untuk apa Sirekap dibuat dengan begitu mahalnya? Nah, jadi contoh ya, berikutnya soal rekapitulasi suara yang molor di sejumlah provinsi. Seharusnya selesai 10 Maret lalu, malah diberi kelonggaran lewat suara dengan edaran tertanggal 4 Maret tahun 2024 ya. Rakyat betul-betul dibuat bingung oleh KPU. Ini lembaga profesional ataukah abal-abal ya? Kalau KPU profesional, tentu semua keanehan termasuk soal temuan kecurangan pemilu di luar negeri tidak ada akan pernah terjadi, sebab semua sudah dipersiapkan mulai dari plan A, plan B, bahkan plan C. Tujuannya agar jangan sampai ada kendala sekecil apapun. Faktanya semua berantakan, amburadul, dan tidak karuan. Lalu apakah salah kalau publik menyematkan ini
Hatta walaupun hanya dalam hati bahwa lembaga yang dipimpin Hasyim Asy'ari itu abal-abal. Nah, ya itu kan dalam hatinya masing-masing rakyat karena memang kondisi yang beradul. Ya. Sekarang tugasnya DPR bagaimana untuk memanggil KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, jadi wakil rakyat harus menuntut tanggung jawab tiga lembaga yang berwenang tersebut dalam urusan ini, ya, dalam pemilu ini. Karena apa? Karena DPR mewakili rakyat semua dan harus tegas bagaimana pertanggungjawaban yang benar. Nah, jadi kalau DPR sudah memanggil, nanti akan ketahuan, ya, benarkah ada tekanan terhadap mereka, betulkah ada order-order tertentu sehingga jadi pelaksanaan pemilu berantakan di sana sini. Nah, KPU itu mesti berani terbuka siapa pihak-pihak yang mendesak mereka sehingga situasi, ya, menjadi seperti sekarang ini. Selain itu, ya, DPR juga harus berserius menggulirkan hak angket. Dengan hak angket DPR bisa lebih leluasa memanggil bahkan menyelidiki pihak-pihak lain di luar KPU, Bawaslu dan DKPP yang tidak mungkin menjadi dalang di balik semua kacauan ini. Jangan biarkan tanggung jawab menjadi benda langka di negeri tercinta ini. Jangan sampai publik itu bertindak dengan logika mereka masing-masing, ya, menghadirkan pengadilan rakyat bagi pejabat yang mengkhianat. Ya, sekarang menunggu tanggung jawab KPU. Ini akan kita tunggu bagaimana hasilnya, dan yang bisa menjalankan seperti itu adalah DPR. Sekali lagi DPR. Jadi mohon untuk para wakil-wakil rakyat yang terhormat di Dewan Rakyat, DPR, baik MPR juga, segera digulirkan angket dan segera diambil solusi kenapa carut-marutnya kayak begini, agar supaya tidak terulang 5 tahun yang akan datang. Kalau ini dibiarkan, waduh, kacau. Tahun 2029 bisa akan terulang seperti ini lagi. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.